Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Yaitu tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umat yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan ceramah yang berjudul metode dakwah, yang saya akan membacakan ayat tentang metode dakwah. Quran Surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. Yang pertama, berdakwah dengan hikmah. Menjelaskan bahwa dakwah itu harus dengan hikmah, yakni menyampaikan pesan-pesan dakwah dengan arif dan bijaksana, tidak dengan memaksa atau bahkan menyakiti. Menjelaskan orang yang berdakwah harus menebar kebaikan dan menyampaikan pesan dakwah sesuai Al-Quran dan Sunnah. Bil hikmah itu juga bisa dikatakan sebagai apa yang disampaikan itu sesuai dengan tingkah orang-orang yang kita dakwahi. Tingkat kemampuan ketika kita berhadapan dengan seorang petani, maka yang kita bicarakan adalah hal-hal yang terkait dengan pekerjaan mereka. Kedua, dakwah dengan mau'idhah hasanah. Dakwah itu harus dengan nasihat-nasihat yang baik, perkataan yang baik, dan tingkah laku yang baik, harus sopan santun. Ketiga, yaitu wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu berdebat dengan cara yang baik. Boleh seorang muslim berdebat dalam dakwah sesuai tuntunan yang diajarkan Islam, yakni dengan kata-kata yang santun, dengan tujuan menemukan kebenaran. Tiga metode ini bisa dilakukan tergantung situasi dan kondisi, kepada siapa kita menghadapi dan di mana tempatnya. Kemudian ada aturan debat ini yang disepakati. Jabgan samlai menjadikan kita bertengkar. Setiap manusia harus bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan segala larangannya. Dan adapun metode utama dakwah adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berkomunikasi dengan orang lain, mempertimbangkan bahasa yang harus digunakan sehingga ada kesesuaian komunikasi antara kedua belah pihak. Seperti kita berbicara di depan anak TK, tentu tidak sama dengan saat berbicara di depan mahasiswa. Penanaman rasa cinta akan Sang Pencipta melalui dakwah untuk disampaikan kepada anak tidaklah semudah disampaikan kepada usia tingkat remaja dan dewasa. Namun memerlukan cara serta metode untuk menyampaikan dakwah kepada anak-anak agar mereka mau mendengar dengan baik, merekam dalam ingatan sehingga membekas, serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun cara menyampaikan atau metode dakwah kepada anak dalam
dapat dilakukan diantaranya dengan merebut hati serta menarik minat mereka. Anak sejatinya merupakan kertas polos yang mudah menerima apa saja yang dimasukkan ke dalam pikirannya. Namun, anak pula membutuhkan kepercayaan dan ketertarikan tinggi terhadap yang dipelajari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merebut dan menarik minat mereka sehingga mereka memudahkan kita dalam mengenalkan agama kepada mereka. Misalnya, menarik minat mereka kepada Al-Quran. Ketika mereka menyukai kita, otomatis mereka menyukai apa yang kita bicarakan. Bahasa sederhana dan mudah dimengerti, apalagi di usia anak yang masih dini. Mereka tentunya belum banyak menguasai kosa dan makna kata secara luas. Sesuai kadar umur, oleh karenanya, perlu pula bagi kita untuk memilih dan memilah bagaimana menjelaskan sesuatu tentang Islam dengan bahasa yang mudah mereka mengerti. Bermain sambil belajar, ungkapan ini mungkin tak asing lagi bagi kita, namun tak bisa kita pungkiri bahwa anak-anak sangat aktif dalam segala hal. Mereka terus mencari hal baru setiap waktunya. Mereka mudah bosan jika hanya terpaku dengan terus mendengar. Mereka lebih suka bermain ketimbang belajar. Misalnya, mengenalkan kisah Nabi melalui nyanyian rukun Islam dan iman dengan lagu-lagu. Maka dari itu, metode bermain sambil belajar sangat efektif untuk membangkitkan minat belajar anak, terutama dalam kebaikan. Berdakwah dengan berdongeng atau menceritakan kisah anak. Anak lebih menyukai hal-hal unik ketika menerima ilmu baru mereka. Mereka lebih menyukai proses belajar dengan mendengarkan kisah-kisah petualangan. Misalnya, ketika kita ingin mengenalkan kepada anak tentang Sang Pencipta, kita bisa menggunakan dongengan maupun kisah nabi-nabi. Dakwah wisata dan kesesuaian terhadap hobi alam maupun menarik minat anak untuk diajak mengenal Islam, menjelaskan kepada mereka dengan cara melihat sendiri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selain anak lebih bersemangat karena diajak untuk jalan-jalan, mereka juga mendapatkan ilmu pengetahuan dari luar. Cara menyampaikan kebaikan kepada anak memang tidak semudah dai-dai biasanya yang menyeru kepada kalangan remaja dan dewasa. Banyak sekali metode yang harus digunakan saat ini. Saat ini pula, mengingat banyaknya sekali anak yang mulai diberikan gadget oleh orang tuanya, sehingga anak bisa belajar seru bersama media massa seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain. Begitu juga kita harus membedakan penggunaan bahasa ketika berkomunikasi dengan masyarakat umum dengan kalangan khusus. Seorang dai harus menyampaikan dakwah dengan cara santun, memperhatikan tingkah pendidikan bahasa yang digunakan dengan sesuai dakwah yang baik, harus memperhatikan budaya setempat. Dakwah yang baik harus memperhatikan usia, menjadi contoh yang baik bertambahnya dengan cara baik, menggunakan perumpamaan-perumpamaan dalam berdakwah, tidak memaki orang muslim, mempermudah dan tidak mempersulit. Di lingkungan akademis sekarang, kita dituntut menggunakan bahasa akademik. Pun demikian, saat berkomunikasi di media massa, gunakanlah bahasa jurnalistik sebagai bahasa komunikasi massa Islam. Islam mengajarkan umatnya agar mampu berkomunikasi secara baik dalam keadaan apapun, serta lawan bicara siapapun. Selain itu, surat An-Nahl ayat 125 memberikan tuntunan bahwa ketika berkomunikasi harus dengan sopan dan lembut. Karena terkadang komunikasi dengan bahasa yang kurang sopan justru tidak mudah diterima. Ini memudahkan komunikasi antara para rasul tersebut dengan umat mereka untuk memberikan penjelasan dan bimbingan kepada umat-umat tersebut. Akan tetapi, walaupun kitab suci telah diturunkan dalam bahasa mereka masing-masing dan para rasul telah berbicara dengan mereka dalam bahasa yang sama, namun masih ada di antara mereka yang enggan mendengar, memahami, dan mengikutinya. Oleh karena itu, Allah membiarkan mereka sesat.
memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Bijaksana. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang ataupun berkenan di hati saya minta maaf. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Demikian kiranya dan akhir kata yang saya hanturkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Nah, bote be.